Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita ketemu di bimbingan keempat ya untuk TA. Mudah-mudahan hari ini sudah ada banyak progresnya nih untuk rekan-rekan yang sedang mengerjakan TA. Oke, kita langsung saja mulai proses bimbingannya. Mulai dari siapa dulu ya tadi datang pertama? Saya aja nggak apa-apa, Pak. Boleh kalau Mas Dwi Galih? Ya, Mau duluan silakan. Ayo, selamat malam, Pak. malam-malam. Mungkin dari saya buat Hmm. penulisan belum lanjut ya, Pak. Eh, Karena lanjut. Dasar. karena Ya. kemarin baru ini, Pak, baru ngetes untuk Mm-mm. server quiznya sama TCP. Oh, jadi ini skemanya dibalik nih ya, prototipe ya dulu, simulasi baru tulisannya. Iya. Nggak apa-apa. Kemarin agak ini juga sih, Pak, takut Kenapa tuh? nggak bisa tuh karena kemarin pas dites pakai Hmm. eh, curl yang buat ngetes untuk API-nya itu buat pakai Postman juga nggak bisa karena HTTP3 itu Pak. Terus perlu di custom Oh, dulu jadi tapi alhamdulillahnya udah bisa sih. pakai apa? Buat tesnya tadi curl, Curl Pak. Kurau, CURL. CURL. CWRL. Oh, pakai curl Ya. yang Eh, online ya. Yang di ini Pak, yang di Linux. Oh, yang di Saya Linux. masih ngetes di Nah, lokal sih Pak. Jadi ngambil referensi dari mana? Dari si kode API bukan? hmm, en- enggak sih Pak. Saya cari-cari Oh, kenapa nggak bisanya gitu. Ya. nggak pakai ChatGPT buat ini nih. Campur juga sih Pak. Cuman Eh. tidak menjawab full juga sih. Oh, ini ada tuh yang dokumentasi lengkapnya kalau mau, kalau buat itu ya. Ada yang dari Rekbin, serial test, scroll test, mana sih ininya? Nih, coba dah ya. Saya share di chat ya. Tuh. Terus yang belum jalan apanya, Mas Gali? Belum saya coba di ini Pak di server VPS. Oh, oke. Mungkin minggu ini bisa masuk ke situ sih. Yang integrasi server apa sama server apa sih tadi? Eh, yang tadi dibuat tuh TCP sama Quick Pak, Quick UDP-nya. TCP sama Quick-nya. Quick UDP. Ya. Di sini ada nggak ya? Quick. Oh, nggak ada lagi. Iya, jarang di sini referensinya nggak ada. CRL Quick TCP. Itu udah sih Hmm, udah bisa. Kemarin ngetes untuk download file besar juga udah. oh udah. Ya, Oke, di Stack Overflow ada tuh. ya Di kemarin Hmm. ngulik-ngulik. Oh gitu ya udah kalau udah aman malah. Saya waktu kemarin itu, oh saya nggak pakai CRL sih. Yang saya bilang nanti disitasi punya saya itu lupa apa pakainya Pakai Postman Pak. Postman doang kayaknya ya. Nah itu Postmannya Postman tapi, hmm, mau di custom HTTP3 dia emang nggak belum support sih jadi. iya, ya, gitulah. Apalagi dipakai Quicknya kayaknya referensinya dikit banget. CRL untuk tes Quick TCP. Tuh, saya juga nemunya cuma yang dari CRL-nya, dari GitHub. Ada sini HTTP3 Quick pakai CRL dari GitHub. Oh iya itu dari situ juga. Oh, pakai itu juga. Ya, Oh, terus dari yang Everything CRL juga ada tuh. Ada nih yang pakai Quick juga dari GitHub juga. Ketemu nggak? yang mana Pak? Ntar, nih. Hmm. Tapi ini buat firewallnya ya. Terus kalau yang mau quick performance-nya ada nih buat testing quick performance-nya dari ZSense Block. Tapi Oke. nggak iniin, cuma hasil doang deh, nggak ada ini ya. Tutorialnya nggak ada.
Turtle Shuffle, iRules. Kemarin tuh dari hasilnya ya Pak, saya coba Gimana tuh? pakai yang 1,5 giga tuh. Hmm. Untuk kecepatan sebenarnya karena nggak ada kendala, jadi lebih cepat TCP sih Pak. Cuman Oh. untuk resource, penggunaan CPU dan lain-lain, itu kalau TCP ngehabisin resource yang agak besar, tapi untuk Hmm. kuis Oke. nggak terlalu gitu. Kalau Mas Gali awalnya judulnya apa sih? Analisis optimalisasi eh, analisis optimalisasi dan keamanan transfer file menggunakan protokol Quicksand. Oh, analisis optimasi si Quick itu. Ah, kayak gini, kalau teman-teman yang memang TA-nya itu ada simulasinya, analisis. Kalau misalkan kayak Miss Gali itu pengen menangin Quick daripada protokol lainnya gitu kan. Tapi ternyata pada saat dilakukan simulasinya nggak lebih baik. Bukan berarti penelitiannya atau TA-nya gagal. Nah, hasilnya mau lebih baik mau enggak, itu dilaporkan aja di TA. Jadi TA itu segala macam simulasinya atau analisisnya itu nggak harus berhasil. Tuh. Siapa? Nah, nanti tinggal penyesuaian judulnya aja. Kalau isinya nanti kita cuma kayak nganalisis ya kita bilangnya analisis. Kalau analisis itu kan berarti nggak harus analisisnya berhasil. Kalau misalkan memang fail atau gagal ya berarti laporan analisisnya itu gagal atau tidak lebih baik itu nggak apa-apa. Jadi kan TA itu kayak apa penelitian itu pembuktian aja sebenarnya bukan nyari ini harus berhasil gitu. Kayak contohnya dulu si Mas siapa ya Mas Mukijo atau siapa gitu di angkatan-angkatan sebelumnya. Itu di dalamnya isinya hasil analisis mereka fail semua. Hmm. Tapi ternyata karena memang pas dicoba sama peneliti ini fail, karena filenya memang benar-benar fail ya. Jadi mau di otak-atik gimana pun, nyari referensi manapun, ya hasilnya tidak lebih bagus itu. Filenya itu artinya tidak lebih bagus. Contohnya waktu itu dia mau ngeblokir situs-situs porno, itu kan situs porno yang dia periksa jadi parameternya itu adalah gambar. Jadi dia nge-crawl gambar dari webnya. Terus dia pakai algoritma apa sama apa gitu yang dibandingkan sebenarnya dia menangin contoh algoritma A. Tapi ternyata algoritma ini gagal. Yang lebih baik malah algoritma-algoritma lain gitu. Padahal algoritma A itu pengen dia pakai di situ. Tapi begitu dibuktikan ternyata nggak lebih baik dari algoritma yang lainnya. Ya udah laporannya kayak gitu. Hmm. Iya. Jadi Siap, kalau simulasinya kita ini gagalnya bukan karena kesalahan kita atau human error, ya laporkan gagal gitu aja atau tidak lebih baik. siap, siap. Jadi nggak harus berhasil ya. Siapa? Itu. Yang dicari itu bukan berhasil atau enggak, benar atau salah, tapi pembuktian dari hasil penelitian kita membuktikan oh hasil yang dari kita dapatnya kayak gini. Ya udah kita laporin aja gitu. Oke. Oke. Terus kalau dari Tapi draftingnya belum ada sama sekali. belum Pak. Waduh, Mungkin kita sisil ya Pak. Yang bab 3. dikejar ya. Ini udah minggu ini aja minggu ke-10 nih perkuliahan. Iya mepet ya Pak. Tinggal sebulanan lagi. Sebulan itu ya udah harus sama sidang ya. Hmm. Karena paling telat itu paling setelat-telatnya ya UAS tuh. Sidang revisi harus selesai. Jadi taruhlah revisi seminggu. Berarti kan sidangnya harus di minggu pertama UAS. Daftar sidangnya berarti kan harus di minggu ke-16 tuh pertemuan terakhir. Itu yang setelah-telatnya ya. Kita nggak ngambil waktu itu. Tapi kalau bisa lebih cepat ya lebih bagus. Oke, dikejar ya Mas Kali ya. Ya, Yang penting insya kalau Allah. emang simulasinya udah beres semua ya berarti tinggal penulisan laporannya aja. Tapi kan Hmm, ada implementasi UI-nya juga tuh Pak. Itu belum. oke. Hmm, pakai apa UI-nya? Pakai, jadi tadinya mau dibuat kayak Google Drive gitu sih Pak. Dari Google Drive. Tampilannya. Oh, mau dibuat kayak Jadi, gitu. ya tadinya gitu. Maksudnya ngedevelopnya pakai apa? React Pak. Pakai React aja. Ya, Oke. Kalau tools untuk otomatisasi UI-nya ada nggak? React itu. ada sih Pak. Apa tuh? V0. React. Mana ya? Udah nyicil juga sih Pak, cuman belum diintegrasikan. Oh, ya udah kalau udah kayak gitu. Oke lah. Berarti tinggal UI. Habis UI nyusunan laporan.
Eh, Kayaknya lebih banyak di pengujiannya ya Pak. Itu yang tantangannya di situ sih. Oh, pengujiannya udah belum? Belum. Belum semua sih. Kan itu Hmm. kemarin baru lokal tuh Pak. Saya pengen Mm-mm. coba di yang di VVS. Mau pakai VPS. Iya. Iya. Mas Gali punya email Unsia nggak? Ada Pak. Tahu GitHub Student Pack nggak? Udah saya pakai sih Pak. Oh udah bisa berarti. Udah. Udah dapat VPS-nya di situ. Oh, VPS-nya pakai yang pribadi aja Pak, nggak apa-apa. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau punya mah, maksudnya kalau Iya. belum kan bisa manfaatkan itu. Ya udah Iya. aman kalau udah punya VPS-nya. Iya, Pak. Kan lumayan mahal VPS ya. Yang lokal aja juga. Ah ya udah pakai yang lokal aja. Oke, ada lagi Mas Gali? Mungkin segitu dulu Pak dari saya. Kalau next minimal coba bab satunya susun di latar belakang ya, biar latar belakangnya saya lihat. Karena kalau latar belakangnya udah oke, nanti lainnya oke semua, tinggal ngikutin latar belakang. Kemarin udah bisa lanjut bab 3 Pak. Oh udah pernah dicek. Udah sampai bab 2 kemarin. Oh lupa saya, sorry. Berarti udah dicek ya latar belakang udah lewat ya? Udah Pak. Ya udah aman. Nah itu udah tinggal lanjut bab 3. Berarti kan bab 3 cuma implementasi metode, hasilnya semua ditaruh di bab 4 beres ya. Sebulan lagi Harusnya kayaknya harusnya Pak. selesai nih. Amin, amin. Eh, udah kejar aja. Wih ya gini, ini buat yang lain ya. Nggak ada kata nggak lulus sebenarnya kalau sidang ini bocoran aja sih. Nggak apa-apa di record, biarin aja. Jadi jangan takut nggak lulus. Yang ditakutin itu malah teman-teman nggak menyelesaikan. Padahal lulus itu pasti. Yang paling worst case-nya atau skenario terburuk adalah misalkan kalau teman-teman pada saat sidang banyak yang memang apa ya dianggap tidak layak atau dianggap kurang tepat, itu cuma sidang ulang, bukan suruh ngulang TA-nya. Jadi kalau saya pribadi lebih baik maju-maju aja, mau bener mau salah yang penting maju dulu. Kalaupun taruhannya gini misalkan sidang ulang malah lebih enak. Jadi tahu nih salah-salahnya di mana yang harus direvisi di mana, terus sidang ulang minim revisi lagi. Tinggal lulus aja daripada nggak maju sama sekali nggak tahu salahnya di mana. Malah banyak banyak spekulasi yang akhirnya bikin ngerjainnya jadi berat atau kayak kita down duluan gitu. Mendingan maju aja nggak apa-apa. Dan itu dibuktikan banyak sama teman-teman yang lain kok yang mereka berani maju gitu kan mereka sudah banyak yang mungkin belum belum optimisnya sampai tinggi gitu kan masih ada yang pesimis juga ah ya sidang ulang nih ternyata malah lulus. Nah, jadi itu aja kerjain selesaikan yang penting ya poin-poin TA yang pentingnya gitu kayak misalkan analisisnya, metodenya, terus hasil kita implementasi metode kita ada, terus hasilnya ada, itu ada. Jangan sampai yang disidangkan itu masih banyak poin-poin yang kosong. Nah, itu baru tuh belum selesai ya suruh ulang TA-nya. Tapi kalau diselesaikan, maju aja daftar aja. Ya, Siap, siap. oke. Tinggal keep on progress lah Mas kali. Selesai lah sebulan lagi. Kan kemarin udah lewat tuh bab satu bab 2 aja. Iya Pak, semoga ya Pak. Oke. Next, abis Mas kali siapa nih? Mas Junio atau Mbak Agnes? Mbak Agnes duluan tadi yang join, Pak. Oh ya udah Mbak Agnes. Ya, oke, Pak. Latar belakangnya sudah direvisi sesuai masukan terakhir ya. Iya, Pak. Nih, coba kita lihat dari paragraf pertamanya. Wih, latar belakangnya panjang sekali. Gak apa-apa. Paragraf satu, oke. Paragraf dua, oke. Sambil Mbak Agnes show, yang poin-poin latar belakang yang harusnya ada, coba Mbak Agnes jelaskan ke saya. Yang pertama, untuk bagian trennya, Hmm, ini paragraf pertama. Sambil di blok ya, yang mana? Di sini, Pak. Oke, terus. Oke, trennya itu. Studi literaturnya. Literaturnya.
dari bagian sini di paragraf. Oke, oke. Terus masalah utama di penelitian Mbak Agnes? Sambil dijelasin, jangan diblok-blok aja. Sambil belajar presentasi juga. Kalau untuk masalah utama di sini, Oh, Gini, gini. Dari yang apa hasil studi literatur, Mbak Agnes coba simpulkan sedikit dah. Dari hasil studi literatur yang udah didapetin, apa yang sudah direview sama Mbak Agnes itu, mereka itu punya masalah apa di penelitian mereka? dari masing-masing studi literatur, bedanya hanya untuk metode sama objek penelitiannya. Di sini objek penelitiannya masing-masing satu produk. Hmm. Kalau di penelitian sebelumnya, mereka melakukan penelitian itu karena mereka mendapatkan masalah apa? Sama juga untuk prediksi juga untuk para eksportir juga. Karena ada permasalahan apa? Untuk tahun-tahun sebelumnya, permasalahannya ada di bagian di inflasi sama kebijakan juga, Pak. Itu jadi masalah mereka. Iya, Mereka mau cari hasil apa sebenarnya dari masalahnya? masing-masing sama sih, Pak, untuk prediksi harga nilai tiap produknya itu yang mereka teliti. Hmm. Mereka menggunakan metode apa? Ada yang pakai ARIMA, ada yang pakai Extreme Learning Machine, Hmm. sama ada yang Fletcher Alice. Dan hasilnya ada di situ ya. Terus apa lagi? Udah hasil Eh, reviewnya. di bagian sini ini tentang penelitiannya sih Pak, hasil penelitian dari random forestnya dengan variabel GDP Grea sama inflasinya. Maksudnya Di sini ini menjelaskan dari hasil penelitian pakai random forest gitu. menjelaskan hasil penelitian menggunakan random forest. Penelitian yang dijalankan, ngapain, terus hasilnya gimana? Dijelaskan aja. Di sini saya pakai variabel X sama variabel untuk nilai ekspornya pakai variabel Y. Di sini Mm-mm. variabel X-nya itu dari data eksternalnya, inflasi, Y sama GDP. Terus cuma itu aja sih Pak, pakai pakai data itu aja untuk estimasi nilai ekspornya. Mm-mm. Terus dari gitu nanti hasilnya gimana? Hipotesanya. Ini antara variabel X sama variabel Y ini eh, Mm. hasil hubungannya itu berapa persen gitu Pak? Mm. Ada hubungan antara variabel X sama variabel Y ini ada hasilnya nggak untuk prediksi mendatang? Mm-mm. Nih, gini, Mbak Agnes. Sorry ya. Ini Mbak Agnes sebenarnya yang dituliskan bagus. Tapi penyampaiannya, kalau penyampaian nggak ditanya gitu kan, kayak saya gitu. Mbak Agnes nggak ngejelasin. Nah, nanti kalau di sidang atau kayak di presentasi dimanapun gitu kan, kayak misalkan di kantor gitu. Kayak misalkan Mbak Agnes dapetin project apa dan segala macem. Apa yang harus disampaikan, disampaikan aja. Jangan ditunggu ditanya baru disampaikan gitu. Jadi biar orang tuh ngelihat atau ngebaca tulisannya plus dapetin penjelasan dari Mbak Agnes itu mereka langsung oh ya udah dapat intinya kayak gini 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 lebih paham apa yang dituliskan dengan apa yang jadi pemikiran Mbak Agnes sehingga dituliskan seperti itu kayak gitu. Jadi agak dilatih lagi sih untuk kayak presentnya
Nah, itu kan nanti jadi kompetensinya Mbak Agnes juga. Selain dapetin hard skill tentang kompetensi atau keahlian di bidang informatikanya, Mbak Agnes juga harus punya soft skillnya. Misalkan masalah komunikasi, masalah presentasi, itu jadi soft skill yang kita ngarepin itu sebenarnya buat lulusan kita. Jadi biar bisa bersaing juga nanti di industri. Dan kalau untuk kasus di sini kan pas sidang, biar nanti Mbak Agnes apa ya? Biar si pengujinya atau nanti gitu misalkan mau presentasi di mana biar biar apa pendengarnya atau penontonnya itu itu first impression ke Mbak Agnesnya bagus. Jadi kalau first impressionnya udah bagus, mereka udah senang di awal, ya itu nanti akan ke bawah sampai akhir. Jadi coba dilatih aja. Jadi apa yang memang harus dijelaskan, jelaskan aja gitu ya. Iya, Pak. Dilatih lagi aja. Gantinya gampang, tinggal Mbak Agnes baca lagi sambil Mbak Agnes ngomong gitu kan. Ya udah kayak gitu aja. Atau kalau mau ngedengerin hasil dari presentasi Mbak Agnes, di-record aja hasil Mbak Agnes itu apa present gitu secara pribadi atau simulasi kayak gitu. Nanti Mbak Agnes bisa nilai sendiri nih. Tadi hasil presentasinya Mbak Agnes tempatkan sebagai orang yang nggak tahu apa yang sedang dituliskan dan dibuat oleh Mbak Agnes sendiri gitu kan. Terus coba dengerin hasil presentnya, kira-kira dari hasil presentnya Mbak Agnes dari segi yang tidak mengetahui itu apakah tersampaikan dengan baik apa yang mau disampaikan oleh pembuat karya ilmiah tersebut gitu atau yang dipresentasikan sama si presenternya. Nah, nanti bisa nilai sendiri gimana nih hasil presentasinya ya. Pendengarnya mengerti apa yang dipresentkan, tahu detailnya sampai dengan tahu seluruh maksudnya atau minimal ya informasi yang disampaikan dari presentasi itu diketahui secara jelas. Nah, kayak gitu ya. Iya, Pak. Nah, itu tadi bagian apa tuh? Masalah utamanya. Kalau metode yang dipakainya apa? Metodenya, Sekaligus di situ juga ada iya, ya. sekaligus di sini. Oh, jadi ada masalah plus metode yang mau dipakai buat nyelesain masalahnya. Plus Mm. tadi juga ada hipotesanya juga. Iya, Kalau misalkan kayak perbedaan penelitian yang Mbak Agnes sama penelitian sebelumnya ada di mana? Mau perbedaan, mau keterbaruan atau gap analisisnya di di sini. bagian atas ini, Pak. Oh, di situ juga. Urgensinya? Di paragraf terakhir. Oke. Apa urgensinya? Di sini diminta buat pemerintah untuk bikin kebijakan baru, Pak, untuk masalah-masalah tiap tahun kan beda. Hmm, Juga untuk para eksportir bikin mungkin bisa direkomendasi strategi yang baru juga untuk menghadapi masalah sekarang tiap tahunnya. Oke. hmm. Oke, jadi buat intinya buat pembantu pengambilan keputusan ya. Jadi ada model prediktif yang lebih presisi dan kontekstual yang dari hasil penelitian Bagnes itu. Iya, Pak. Oke, ya sudah. Next, apa poin selanjutnya dari bab satu? Rumusan masalah. Latar belakang yang telah diberikan, maka rumusan dalam masalah penelitian ini bagaimana dampak variabel. Oke, nomor satunya kata bagaimana diganti ya? Analisis dampak variabel makroekonomi. Oke. Terus nomor duanya tingkat akurasi. Double analisis dampak variabel makroekonomi. Oke.
Nomor tiga, apa saja diganti membuat rekomendasi strategi. Nah, membuat rekomendasi strateginya Mbak Agnes pakai apa? Dituliskan. Setelah para eksportir ditulisan. Apa dijelaskan atau dituliskan Mbak Agnes membuat rekomendasinya itu menggunakan apa? Misalkan menggunakan teknologi machine learning dengan algoritma ini untuk rekomendasi yang lebih apa-apa-apa. Langsung dituliskan aja biar saya lihat. Di atas kan ada kan di latar belakang. Kalau di latar belakangnya ada semua, poin-poin berikutnya tinggal ngambil dari latar belakang aja. Rekomendasinya sih kayaknya berupa ini aja sih Pak. Atau barang apa aja yang mungkin bisa dijual untuk di tahun ini yang dibutuhkan dari negara luar juga gitu Pak. Iya, caranya Mbak Agnes membuat rekomendasinya menggunakan teknologi apa? Atau menggunakan apa? Pakai teknologi machine learning. Iya, Algoritmanya pakai apa? Random forest. oke. Mm-mm. Hmm, ditambahin di sini. Iya, setelah para eksportir. Sebelum titik, membuat rekomendasi strategi yang bisa dilakukan para eksportir menggunakan teknologi machine learning dengan algoritma sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih presisi dan bla bla bla. Coba langsung tulis saja. Menggunakan teknologi machine learning dengan algoritma. Koma. Oh, jangan. Membuat rekomendasi strategi yang bisa dilakukan para eksplosi menggunakan mesin dengan algoritma random forest. Oke, koma. Ah, di mana rekomendasi yang dihasilkan coba lihat di latar belakangnya Mbak Agnes. Ada kan di urgensinya? Tuh. Ya, kan? Itu kan ada tuh di paragraf terakhir kan. Pengembangan metode prediktif lebih presisi dan kontekstual. Akurat Lebih, dan realistis juga tuh kan. Lebih akurat sama realistis, presisi. lebih akurat aja Pak. Boleh akurat dan realistis. Di mana rekomendasi yang dihasilkan lebih akurat dan realistis. Dah. Nomor duanya sebelum tingkat dikasih apa ya? Kata mengetahui dah, mengetahui tingkat akurasi. Oke. Ya, nanti untuk tipografinya tinggal diberesin ya. Oke, batasan masalahnya terus saja ke tujuan aja langsung. Nah, kalau hasil analisis itu kita tujuannya buat apa sih? Buat tahu kan, mengetahui dampak gitu kan, mengetahui dampak dari hubungan variabel dengan ini. Tinggal dijawab aja sih, jawaban, cita-cita jawabannya atau rencana jawaban dari rumusan masalah yang udah dibuat. Nah, kayak misalkan nomor tiga, waktu di minggu sebelum juga kan kita sampaikan kayak kita nggak bikin strategi ekspor, tapi kita merekomendasikan strategi apa yang bisa diambil oleh para eksportir yang kita hasilkan dengan algoritma ini gitu. Ya, Hmm, dikasih catatan aja di tujuan penelitian, rencana jawaban dari rumusan masalah. Buat note aja gitu di tujuan penelitian ya. iya Pak.
Ya, tinggal dijawab ya rumusan masalahnya di tujuan. Iya, Pak. Itu rencana jawabannya. Realisasinya nanti di kesimpulan. Oke, manfaatnya. Nah, ini manfaat penelitian ini nggak usah dituliskan lagi bagi pemerintah, bagi peneliti, bagi eksportir, langsung aja. Misalkan memberikan gambaran awal mengenai potensi ekspor di tahun mendatang yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan perdagangan ekonomi, kayak gitu. Terus nomor dua, jadi dasar atau bla 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 lah segala macamnya. Dibikin paragraf, Pak. Nggak usah bikin poin, tapi Oh, nggak usah disebutkan bagi siapa atau untuk siapa. oh iya ya. Jadi manfaatnya itu dirasakan secara global. Iya, Pak. Oke, dan karena ini bidang ilmunya informatika, di setiap statement kita tuliskan itu kita ada informatikanya. Misal yang nomor tiga gitu kan, membantu dalam pengambilan keputusan, bla 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 segala macem, karena itu kan keputusan yang dihasilkan berdasarkan fakta atau data yang diolah dengan apa sehingga lebih akurat atau presisi. Jadi kita nggak kayak bikin ini seolah-olah karya ilmiahnya punya orang ilmu sosial kayak ekonomi, tapi ada realisasinya dari teknologi yang kita terapkan. Bisa? Iya, Pak. Oke ya. Terus metode penelitiannya kayaknya kemarin udah oke dah. Bawah. Nah, good. Sip. Terus apa lagi? Udah sampai mana? Landasan metode. Oke. Mm-mm. Wah, gambarnya kecil banget ya. Itu dijadiin satu aja nih, gambar yang gede ini di apa gambar yang di atas di Hmm, zoom bisa nggak? Digeser, digedein. digedein gini sih bisa, Pak. Yang bawah tinggal antar. Yang Jadi bawah biar gitu. kelihatan ya. Oh iya, Pak. Itu gambarnya Bang jadi satu, atas dan bawah Ini itu. beda, Pak. Nah, kalau beda ya dipisahkan aja. Yang gambar satu itu kan alur penelitian ya. Nggak usah Mm-mm. dibilang flowchart, bilang aja alur penelitian. Nah, Yang gambar yang di atas itu maksudnya apa? ini alur datanya sih, Pak. Ya udah nanti dikasih Pemrosesan data. keterangan gambar ya. Oh ya. Dan setiap gambar itu harus ada penjelasannya. Hmm. Nggak boleh sampai nggak ada. Dan dalam menjelaskannya nanti harus dimention. Misalkan alur penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini gitu kan sesuai dengan yang ditujukan pada gambar berapa, menjelaskan langkah-langkahnya seperti ini, bla bla bla. Jadi harus tetap dimention setiap gambar di dalam penjelasannya. Ya, oke? Iya, Pak. Oke. Ini perlu paragraf tentang metode random forestnya juga, Pak. Butuh kalau ada rumus yang mau ditampilkan. Oh, rumusnya masuknya di bagian bawah sih, Pak. Di bagian teknik analisis data. Oh. Nah, ini yang implementasi metodenya adanya di bab 3 semua. Bagian bab 3, Pak. Mm-mm. Yang Oh, dari oh, ini baru penjelasan dari metodenya aja. iya, iya, Pak. Oke, terus nanti implementasi dari metodenya ada di bab 3 ya. Iya, Pak. Misalkan di teknik pencatatan, penyimpanan, pengolahan data, Mbak Agnes pakai apa ini? Oh, CSV ya kan nanti datanya ditunjukkan gitu ya. Terus kayak misalkan ada yang ngegabungin data lagi. Nah, itu nanti hasil dari penggabungannya ditampilkan juga di bab 3 ya. Jadi realisasi apa yang dilakukan di penelitiannya ada di bab 3 semua. Iya, Pak. Ini tabel kayak gini nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, variabel jenis skala. Nah, coba klik tabelnya dah. Kalau tabelnya misal halaman, itu header tabelnya atau judul kolomnya harus ada juga di halaman berikutnya. Diklik tabelnya. Ada yang kayak, nah, no, no. Nah, itu tuh diklik tuh. Oke, terus ke layout. Di menu atas Word ada layout di sebelah table design. Paling kanan. Nah, itu ada repeat header row. Paling kanan, bagian data. Nah, nah.
Yang jadi judul tabelnya, kolomnya apa? Si variabel, jenis, skala, sumber data, pengukuran. Itu di bold. Yang ini. Enggak. Maksudnya di table. Kan Oh ada ini. kolom-kolomnya. Oh Nah, ya judul ya. kolomnya. Itu di Ayo bold Pak. semua. Ya. Langsung blok satu barisnya aja. Nanti dia ke bold semua kok. Nah, oke. Ya udah, coba lihat bawah lagi deh. Terus, terus. Udah Pak. Nah, rumus. Ya, oke, terus next. Udah nggak ada lagi Pak. Oh, udah selesai. Itu masih ada scroll. Oh, baru template aja. Iya. Oh ya udah. Berarti tinggal rapihin bab satunya. Udah oke. Tadi PR-nya di bagian rumusan sama tujuan ya. Iya. Rumusan, tujuan, terus bab duanya nggak usah terlalu banyak. Menjelaskan tentang metode penelitiannya, langkah penelitian yang dilakukan. Bab 3 realisasi dari setiap langkah-langkah penelitian sesuai metode penelitiannya ya. Iya. Iya Oke. Pak. Oke, tinggal lanjut lagi. Bagnas, udah oke. Ya Pak, makasih Pak. Oke. Next, Mas Junio. Kelihatan Pak layarnya? Kelihatan. Oke, bentar. Ya, cus. Ya, ini bab Kemarin satunya udah selesai Pak. kemarin terakhir apa ya? Oke, baru sampai ini latar belakang. Udah oke belum latar belakangnya terakhir tuh? Kemarin sih masih ada revisi Pak beberapa. Kebagian? Kemarin tuh kemarin tuh belum Oh ada iya, ini. Ya, data-datanya ya. ya Oke. sebenarnya belum ada. Ini udah saya tambahin di sini. Oke. Terus kemarin tuh jurnalnya kan nggak perlu dimention spesifik. Di sini sudah saya perbaiki juga, jadi saya Nah, mention sip. Mm-mm. sekilas saja. Terus sama Betul. kemarin tuh belum ada urgensi penelitiannya. Ini udah saya tambahin di bagian ini sih. Hmm. Di mana kebutuhan atensi rendah sosial saya itu untuk penelitian pendekatan. Oke. Nah, itu ada gapnya di bawah ya. Paragraf bawah tuh Iya, ada gapnya. Coba lihat tuh. Nah, iya. oke. Good. Eh, oke. Nah, rumusan masalahnya Bisa. kalimat tanyanya diganti nih jadi statement permasalahan aja. Oke, Soalnya di Unsia kalau misalkan kita ngelihat kayak contoh skripsi yang lain ya bener sih sebenarnya rumusan masalah itu kalimat tanya. Nah, kalau di Unsia kan mau diganti jadi identifikasi masalah aja atau listing masalah bukan kalimat tanya. oke. Jadi kalau Saya misalkan oke. kayak nomor satu nih, bagaimana penerapan teknik traffic ini dan segala macam kita diganti dalam mengelola bandwidth ya. Nah, dari nomor satu ini kira-kira emang Mas Junio mau cari hasil apa dari permasalahan nomor satu contohnya? Pengen tahu ini sih Pak, ada peningkatan atau enggak setelah ditetapkan HTB atau setelah dan sebelumnya, lebih kayak comparison perbandingan sih Pak. Oke, berarti nomor satu rumusan masalahnya diganti jadi apa tuh? Eh, Pengaruh, mengetahui pengaruh oh, oke, atau apa? Bener nggak? bisa sih Pak ya. Mengetahui mengetahui dampak atau gimana? Heeh. Dampak teknik traffic shaping, oke, Dampak dari teknik saving. oke. Oh ya, dampak dari teknik shaping. Nah, good. Terus nomor dua sejauh mana? Berarti juga mau nih, nah nomor dua nih boleh nih mau diganti dengan kata eh analisis, analisis Analisis. efektivitas gitu kan? Atau mengetahui boleh, tapi lebih enak kayaknya pakai kata analisis ya. Ya, oke. Analisis. Terus Nah, terus apakah penerapan mampu mengurangi? hmm, Nah, berarti nomor tiga ini pembuktian ya, pembuktian implementasi ya kan? ya, ya. Uh, pokoknya Langsung aja apakah penerapannya diganti jadi pembuktian implementasi. kemudian implementasi. Implementasi. Seperti yang Nah, sip.
Oke. Oke, good. Ya, Tujuannya, oke, udah ngejawab. Nah, bener kan? Jadi nomor satu nerapi, nomor dua analisis ya, gitu ya, itulah. Ikutin jawaban dari yang iya, udah dibuat sama Mas Juni aja. ya. Oke, manfaat. Nah, good. Ruang lingkupnya. Next, next, Next. next. Oke, next. Metodologi. Oke, ini. Simulasi. Penelitian mulai dengan menggunakan oke, selanjutnya metode. Nah, ini good. Terus, oke. Nah, urgensinya sesuai sama yang ada di latar Iya, belakang ya. iya Bang, ikutin yang di atas. Maksudnya, oke. Oke. Mas Junio pernah handle event turnamen gini nggak? Belum pernah sih Pak, saya nggak main Mobile Legends juga Ah, iya, sebenarnya. iya, iya, iya. Nggak pernah main Mobile Legends tapi ngangkat Tomnya ini ya. Iya, Aduh. Kalau udah pernah event ini, tadinya mau saya ajak jadi panitia waduh, informatika mau ngadain event ini. Nah, mungkin boleh tuh nggak pernah saya. diimplementasiin. Hmm, Tapi kita online sih, nggak ini, iya. nggak lokal, nggak onsite. Oke lah, next lagi ke bab 2. Belum Bab, bab dua, belum sih Pak, baru sampai bab satu aja. wah udah bagus, kenapa belum? Belum sem- Ini bab satunya udah oke, saya iya, approve oke, bab satunya. oke. Kirain udah ada bab-bab selanjutnya, tinggal dicek doang. Belum sempat Pak, baru bab satu aja. Udah dikejar lah, ini udah bab satunya udah Oke, oke. Ya, oke siap Pak. Oke, oke, sip, thank you. oke, Ngeliatnya lumayan, oke. oke, oke, kasih Pak. Kasih, Pak. Yuk, next, Mas Dwira. Ini veteran. Saya ikut Ayo, bagian nih Pak. bagian. Nanti juga gak apa-apa Pak. Saya pengen kangen aja denger suara Bapak. Kalau mau nambah lagi semester lagi. Oh jangan Pak, jangan kalau itu Nah, Pak. ya, kalau kangen terus sana nambah semester lagi. Jangan Pak, jangan Pak. Cukup sekali aja nambahnya. Iya, harusnya kalau bisa tos-tosan sidang di semester lalu kan enak ya nih. Hmm. Ayolah, tunjukkanlah. Belum selesai bab 5-nya Pak. Baru bab 4 masih collect data sih Pak. Karena Oh masih ya, coba lihat hasilnya gimana. Oke, sebentar. Desktop 2. Share. Bab 3 aja keluar udah ada ACC ya, Iya sampai Pak. bab 3. Oh, Iya, tinggal bab. masukin gambar-gambar tuh belum ya, caption Udah itu Pak. gambar. Udah sih. Captionnya, nama Ya. gambarnya. Oh, perlu ya? Ya perlu. Gak perlu di sini, di sini nggak cukup. Nggak harus dipas kasihin nama gambar. Tinggal masukin caption aja. Di sininya Pak, di bawahnya gini ya. Terus Ini. kan klik kanan gambarnya, masukin caption. Bisa lah ya. Oh, klik kanan gambar, masuk. Insert caption. Nah, ada Insert caption, saya belum pernah. Nah, oke, siap. oh, nah itu labelnya pakai gambar. Ada label no. Jangan Oke, lagan. Coba siap Pak. ulangin, delete dulu biar tahu dah. Oke. Klik kanan, insert caption. Nah, label tambahin berarti no kalau kagak ada Label new katanya. new, new label, new label Oke. gambar. Oke, Nah, oke. Positionnya di below. Oke, dah di oke. dar. Di Oke. blok gambarnya. Oke, terus alignmentnya itu sorry formatnya italicnya dihilangin. Formatnya di mana Pak? Eh, Maksudnya ini. di bawah pilihan font face kan ada bold, italic, underline. Bold, italic, underline. Ini Pak, maksudnya Pak? Itu Ya, gimana Pak? Times Romansnya ganti 12. Kita fontnya 12 kan ya buat di laporan ya. 17 Pak. Ya, italicnya dihilangin, dicek Sip. ya, diklik bold. Sip. Oke, font itunya warnanya ganti jadi automatic, Automatic. automatic. Oke, centerin, Siap. center. Dar. Oke, di bagian styling. No, Nah, styling tuh yang ada normal, no spacing, heading satu, heading 2, heading nah, 3. ini. Itu kan ada tanda panah bawah tuh di bawah heading 2 tuh. Sip. Klik mana ada caption gak no? Caption ada no ya? Klik kanan caption. Klik kanan caption, update caption to match selection. Nah, nanti caption ngikutin itu semua. Oke, gambar satu titik kasih nama ya. Oke. Itu gambar berarti dari atas dong, yang satunya ini dong. Iya, nanti dari yang paling atas ya urutan dia ya.
Nah, contohnya caranya kayak gitu ya. Siap. Nah, Siap. untuk font gambarnya tebal, tapi nama gambarnya nggak usah bold. Oke, ini apa ya? Heeh. Oke, siap. Nanti saya Misalkan itu gambar instalasi dan config database MariaDB. Nah, contohnya kayak gitu nama gambarnya. Oke, siap. Coba tulis dulu biar dicontohin. Itu jangan tebel, itu jangan bold. Gambar satu, kasih titik, Baik. titiknya deket, deket satunya tuh. Sip. Nah, itu Mantap. spasi. Nah, coba kasih nama. Nanti pakai format fontnya itu kapitalis it's word ya. Instalasi Ya. apa Ngapain? nama apa di atas tadi itu instalasi dan konfigurasi Ah, database MariaDB kayak gitu namanya. Instalasi database. Nah, gitu. oke. Nah, terus yang di keterangan yang melakukan instalasi dan konfigurasi database MariaDB sebagai pendukung sistem seperti yang ditunjukkan pada gambar satu di bawah ini, kayak gitu. Oh, di Harus sini. kayak gitu. Iya, harus dimention tiap gambarnya Oh, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kalau ditunjukkan ya, ditunjukkan pada gambar satu di bawah ini. buset. Tangannya typo. Iya nih. Nah, jadi ntar setiap itu dimention kayak gitu ya. Ada caption gambarnya, terus untuk gambar tetap dimention di penjelasan. Misalkan penjelasan ini itu ada ilustrasinya atau gambarnya di gambar berapa gitu ya. Itu harus di-mention di setiap penjelasannya. Oke, berarti dikasih mention ya, Pak, ya? Siap. Iya. Nah, ntar next kayak gitu ya. Nanti kan gambar bisa auto update kok nomornya. Tinggal klik Oh, kanan update dia urutan semua. oke, siap. Ya, coba aja yang itu tuh. Itu gambar pertama di mana? Gambar pertama di paling pertama di artikelnya Mas Dwira. Yang seharusnya yang pertama ya, Pak, ya? Ini. Heeh, itu di bab-bab sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada. Ini Coba deh. topologi. Coba itu dikasih caption. Nanti dia otomatis ke gambar satu kok. Klik Oke. kanan, insert caption. Insert caption. Nah, Terus, itu kan udah ada. Udah tinggal oke. Udah, nanti tinggal kalau dia nggak center, disenterin ya. oke, siap. Tinggal Mm-mm. dirapi-rapin aja lah ya. Ntar yang bawahnya kan dia ke update tuh. Coba aja lihat. Sip, kita lihat. Nah, Mantap. nah ya. Luar biasa. Nanti bikin daftar gambarnya bisa otomatis. Kayak bikin daftar pustaka. Bisa nggak Siap. bikin daftar gambar otomatis? Nanti saya cari tahu, Pak. Daftar nomor Nanti Ya saya udah, cari. ditunjukin sekarang lah biar nggak usah nyari-nyari tahu gampang. Di mana Ya, bagian daftar gambar di papernya? daftar gambar saya belum buat, Pak. Itu. Daftar gambar, daftar pustaka beluman. Oh ya udah nanti lagi aja dah. Paling belakang itu, Pak. Ya udah belakangan aja. Penting kelar dulu nih isinya. Nah, itu, Pak. Oke, sampai mana tadi? Ini kan bab 3 udah, bab empatnya. Bab 4 ini, nah ini Pak, bab 4 saya. Itu bukan masih Mana? bab 3 ini. Nah, Bentar, ini bentar. bab empatnya. Nah, bentar. Nah, nih. Baseline sebelum implementasi. Oke, aksesibilitas berbasis localhost, table pengukuran baseline aplikasi accurate. 4, hasil pengukuran keterangan. Nah, table. Nah, itu ada table ada mentionnya. Table 41 gambar kagak ada. Dasar. Ya, saya pikir gambar nggak perlu, Pak. Perlu. Table itu manual ya bikin captionnya ya? Iya, Pak, benar, Ya, Pak. sama kayak gambar. Klik kanan tablenya. Oh, di Klik sini kanan kelihatan. tablenya. No, tuh yang ada kursor itu tuh. Nah, itu klik kanan, insert caption. Mana? Insert Nah, caption di bawah tuh, di bawah bukan yang insert. Nah, 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 ada nggak di bagian label? belum Eh, ada nih. Ada nih tadi table. Nah, table. Nah, itu di above atas betul ya. Oke, oke aja. Ya. Nah, gitu. Oh, oke, Pak. Saya manual sih, Pak. Nih, jangan manual. Ntar bikin daftarnya manual, capek. Benar. Oke lah, Siap. udah bisa lah ya. Oke, lanjut. Oke, terus keamanan transaksi data. Nomor tabel 42 lihat tuh bawahnya. Statusnya tidak ada potensi resiko tinggi ini. Pengukuran keamanan transmisi sebelum diimplementasikan beberapa celah. Oh iya, nih klik kanan lagi tabelnya. Jadi kalau tabel yang ke enter pindah halaman, tabel yang diklik kanan. Kayak tadi contoh yang saya contohkan ke Oke. di table layout noh. Table Table. layout menu atas table layout. Nah, kok begini? Oh, repeat header and hero. Repeat header row.
Repeat header row di mana? Kanan, Bentar. kanan, 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 kanan. Terus setelah sort, Oh, ini. nah itu klik. Wih, Nah, Pak, saya belajar Word ini namanya, Pak. Mantap. ah, udah next. Terus bawah efisiensi operasional tabel 43 metrik nilai baseline-nya itu hitungannya ukurannya di menit ya. Menit, Pak. Ini Menit. tinggal ini menit, Pak. Oke. Hasil implementasi VPN tunnelingnya. Setelah implementasi VPN KW pendukung lainnya dilakukan pengukur terhadap parameter yang sama tetap oke. Ini WireGuard versus VPTP-nya hasilnya selisih persen. Setelah pakai WireGuard hasilnya 7,39. Itu 46% lebih baik throughput. Oke. Nanti tinggal atur enter-enternya aja. Baik, Pak. Ini di sini saya bandingin, Pak. Karena kalau misalkan satu kan nggak ada takut nggak ada perbandingan nanti ditanyain Iya, betul. saya bandingin sama PPTP. Karena kan Mm, PPTP ini yang paling umum ditemukan ya, Pak ya. mm. Throughputnya tapi segitu ya. Oh, throughputnya lebih lebar. Oke, bagus. Lebih baik. Enkripsinya. Nah, ini enkripsinya parameternya apa ya? Memang enkripsi dari WireGuard ini, Pak. Kan keunggulannya lebih tinggi. Dia Dapat dapat dari keunggulan lebih tinggi itu dibandingkan dilihatnya dari apa? Dari algoritmanya, algoritmanya dari karena kalau jumlah kuenya. Ini MPPE kan kayaknya cuma 128. Kalau si Caca ini berapa? nah Caca ini dia modelnya enkripsi, Pak. Jadi setiap user punya enkripsi panjang, nggak pakai email pasport gitu dia modelnya. Oh, jadi nggak ada ukuran kuncinya. Nggak ada ukuran. Jadi dia benar-benar terenkript. Oke. Nah, itu ditulisin di situ ya. Sebentar, saya Keunggulan kasih. keamanan enkripsi pada WireGuard lebih tinggi. Nah, lebih tingginya itu apa gitu? Oke. Kan itu ada tuh keterangannya di sebelah kanannya kan. Di sini aja. Di setelah lebih tinggi dibandingkan PPTE yang hanya gini. Nah, si WireGuard itu tadi dibilang sama Mas Dwira. Oh ya udah, kasih catatan dulu aja. Biar saya rapiinnya nanti. Kenapa Ah, bisa ininya? oke. Ketahanan terhadap NAT. WireGuard memiliki kelebihan dalam ketahanan terhadap NAT dibandingkan PPTP. Nah, itu apa parameternya atau buktinya? Dari hasil ininya Pak, hasil natnya Pak, kan ngetes natnya juga ya, Pak ya. Heeh. Dan hasil baca-baca artikel, ya natnya itu WireGuard lebih bagus gitu. Apa saya lampirkan artikelnya Pak, atau gimana? Boleh di situ aja, disitasi aja di sini. Boleh dalam ini disitasi nggak apa-apa. Sebentar, di sini ya Pak ya. Iya, disitasi aja hasil dari itunya. Soalnya kalau yang lain ada angkanya, nggak ada sanggahan. Kalau misalkan ini kan nanti orang ada pertanyaan lagi, memiliki kelebihan dalam ketahanan terhadap NAT dibandingkan PPTP. Apa buktinya gitu kan? Kalau Dari misalkan artikel apa Pak? nggak apa-apa dari artikelnya ya udah ada nih kan gitu. Artikel yang udah pernah nguji kita nggak perlu nguji lagi. Itu. Siap. Oke, terus next. Gini Pak, dia modelnya kayak gini, hilang Oh dia. mana tuh? Nah ini dia. Nah Oh dia itu private key-nya jadi public encrypt key-nya. sama dia, jadinya Ini bukan berarti kayak encryptnya masih dua arah kan ya? dua arah Pak. Servernya mesti dapet, usernya Hmm, mesti dapet. Ini public servernya, nih si usernya. Dan itu mesti didaftarin juga punya user itu mesti didaftarin di Mikrotiknya. oke, Bukan boleh. pakai email password lagi jadinya. Oke, sip. Jadi kalau ada ini enak dan tinggal tunjukkan aja. Tinggal connect di sini. Siap. Next, ini pengujian akses laporan jarak jauhnya. Oke, tetapi. Aksesnya 100% ya. Iya. Benar-benar 100%. Kan targetnya Pak ya? Hasilnya 90 Pak. Oh, hasil. Oh, sorry, nggak ngeliat judul atasnya. Statusnya tercapai. Memang cita-citanya berapa? Yang 100 kita Pak. cita-citanya 100, tapi dapat hasilnya 90. Iya. Berarti Lebih. nggak tercapai. Berarti jatuhnya tidak tercapai Pak kalau misalkan nggak sama persis Pak atau di bawahnya. Iya, bilang aja nggak harus kita bilang tercapai. Kayak tadi yang saya sampaikan, kalau emang nggak berhasil atau lebih jelek ya sampaikan gitu aja. Oke, jika tidak, jika di bawahnya hasilnya. Nah, nanti Mas Duira butuh klarifikasi kenapa nggak tercapai cuma 90% aja Oke, siap Pak. ya.
Oke, ada visualisasinya di bawah. Visualisasinya jangan lupa bikin caption gambar. Siap. Testingnya banyak banget ini ya. Ini 5 kali doang, Pak. Oh, udah 5 kali ya. Oh, 5 kali simulasi. Hmm. Ini simulasi satu tinggi banget, kenapa langsung drop ke simulasi dua? Saya kurang paham, Pak. Mungkin kayak nge-catch kali. Harus Kayaknya ada sih, penjelasannya ini. Nanti ditanya lu, saya aja langsung nanya kan. saya juga bingung nih kenapa. Sejujurnya jadi dia uji sekali itu pasti lebih tinggi. Nextnya Heeh. kan lebih bagus. Mungkin karena dia pakai konsepnya UDP kan pakai portnya, jadi dia nge-catch kalau yang saya baca-baca. Oh, Masih dijelasin aja, nggak apa-apa kayak gitu. Dijelasin ya di sini ya siap. penjelasannya. Pasti jadi pertanyaan itu. Kok soalnya langsung drop begitu? Benar. Siap. Oke, next. Hasil sekali troubleshooting jarak jauh. Nah, itu kan tercapai semua tuh. Next lagi bawah-bawah, scroll. Latensi. Nah, kalau latensi 120 sampai 180 itu bisa dibilang responsif ya? Menurut saya sih responsif ya. Nggak tahu Kalau sih. kalau Ini ada ukuran datanya, performa remote desktop coba. Sebentar saya cari juga. Perform, performa remote desktop berdasarkan latensi. Nah, latensi ideal kalau RDP kurang dari 100 ms. hmm, Kalau yang baik dapat dipertahankan setelah itu, nah, sampai dengan 120 tuh berarti 100 sampai 120 idealnya atau baiknya ya. 100 sampai 120. Di atas 150 ms itu berarti latensinya dianggap tidak ideal. oke, Nih, oke. latensi rendah kurang dari 100 ms, latensi sedang 100 sampai 150, latensi tinggi di atas 150. Ini sumbernya dari V2Cloud sama Siap, Pak. Itopia dari penyedia cloud. Nah, kita berarti bilangnya itu tidak tercapai berarti ya. Siap. Kayaknya mesti saya uji coba lagi Pak ya untuk remote desktop ini. Karena kemarin Heeh. saya ketika saya coba itu ada beberapa kendala. Di mana Mm, saya waktu itu lagi pakai jaringan backup nih di PC dari usernya atau mm, PT aslinya gitu Pak. mm. Saya pakai internetnya bukan yang mainnya. Mungkin itu juga berpotensi. Oh, Makanya saya masih perlu revisi sih jujur gitu. iya iya. Berarti Ntar saya ntar coba lagi. dicoba lagi deh. Soalnya ini kalau untuk yang RDP, saya ngeliat di internet semuanya begitu. Nah, iya tuh. Pokoknya retensi yang dibilang bagus itu kurang dari 100. Itu dibilang responsif. Kalau 100 sampai 150 dapat diterima acceptable, tapi udah masuk kurang responsif. Nah, yang dibilang lambat dan jelek di atas 150. Nah, ini 120 sampai 180 berarti bukan responsif nih. Siap. Izin Oke. tanya, Pak, saya kan pakai VNC Twilight ya. Jadi kalau VNC itu apakah bisa dikategorikan remote desktop juga, Pak? Apakah misalkan kayak TeamViewer itu termasuk ke remote desktop ya, Pak? Masuk, masuk. Oke, Itu baik. masuk RDP. Baik, Pak. Nanti Oke. saya testing ulang lagi. Jika di atas 120 ya, Pak, berarti Mm-mm. kurang baik. Di atas 150 itu sudah tidak ideal gitu ya, Pak. Mm-mm. Pokoknya kalau misalkan dia latensinya hasilnya di atas 100, nah itu baru statusnya tercapai. Tapi kalau misalkan dia enggak, kan kita targetnya responsif ya. Gitu aja. Nanti bilang aja tidak tercapai, udah gitu aja. Oke, berarti Pokoknya kalau misalkan tidak achieve dari apa yang kita harapkan itu nggak nggak apa-apa ya, Pak? apa-apa, nggak apa-apa. Ya laporkan aja. Ya itu hasil testing kita secara pribadi di objek penelitian kita. Di report aja nggak apa-apa. Baik. Oke, Nah, next. ini kan Ini chartnya. ya gambarnya. Terus ini hasil FVNC untuk remote desktopnya. Nah, ini sebenarnya satu kesatuan sih Pak kemarin. Oh, Terus saya oke mau oke. ini deh. Karena kan saya tadinya remote desktop aja dan saya bikin sekalian gitu. Mhm. Karena saya pakai pakai ada performanya aplikasinya yang di atas tidak ada aplikasinya. Nah, Oke, seperti poin yang di sini saya taruh di sini lagi gitu. Terus saya rapikan Pak. iya deh. Next lu. Beres kayaknya. Performance Nextcloud penyimpanan terpusat hasil metodologi. Oke, next. Ini ada chartnya saya ngadain simulasi. Saya ngadain Mhm. simulasinya membuka file 10 MB, 50 MB, 100 MB, upload Good good. downloadnya.
gitu. Oke, good. Jadi ada perbedaan bandwidthnya ya. Nah, kalau PRTG ini angkanya masih angka yang masih belum fix, Pak. Karena saya kan pakai Kenapa Digital tuh? Ocean. Nah, Digital Ocean ini nggak tahu dia kayaknya sensitif ya sama Windows. Karena Oh punya setting take iya, down mulu 3 jam mati, 3 jam mati sama dia. iya. Cep- Pusing Pak saya. Punya VM Linux nggak? Ya itu caranya saya pakai VM Linux, saya ubah Pak. Saya Heeh. download Windows kan. Karena dia nggak bisa ada Windows Pak kalau di Digital Ocean. Nah, tapi dia kayaknya ngebaca ya karena Ngebaca, rantai ngebaca. down Pak sama dia. Ya, kalau ya pakai tembakin VM si Windows aja deh kalau ada mah. Windows Linux. Iya nih, saya lagi coba, saya udah beli VM apa VM lagi Pak RDP tempat lain sih. Jadi saya coba Oke. monitoring. Ya, Izin Pak, mungkin saya share ya Pak, ya. Mungkin lagi jalan ini mana tuh? baru setup sih. Nah nih, nah ini kemungkinannya kan kayak gini ya. Tapi ini masih baru di setup, lagi nunggu hasilnya. Nah di Itu sini CHR pusatnya yang di situ. Ya. berbeda Pak. Ini dia punya kayak satunya sendiri. Kan Yang di mana? topologi ini, jadi saya udah buat topologinya. Izin ya Pak ya. Heeh. Ntar. Nah, Nah modelnya kayak ini, gini cara kerjanya. Nih nanti IP-nya saya ganti. oke, itu servernya pusat di kantor. Nah, squad. Nah, Mas Dwira ngetestingnya dari yang mana? Testing apa Pak? Monitoringnya ini kan implementasi teknologinya kan. Berarti kan ngukurnya dari sini semua kan? Siap, benar. Nah, Mas Dwira ngukurnya posisinya di mana? Di sini Pak. Jadi Di di server monitoring langsung. server monitoring langsung biar dapat grafiknya Pak. Kan saya mau Oke. dapetin grafiknya ya. Ya, Gitu. oke. Dan ini berdiri sendiri. Jadi nggak satu network semuanya. Oke. Oh, itu berarti networknya belum digambarin nggak? Kalau dari situ nggak ketahuan networknya berdiri sendiri atau enggak. Kalau mesti digambar seperti apa? Karena di sini saya nulisnya IP public semua sih Pak. Ya udah ntar tinggal jelasin gitu aja ya. Baik, Boleh boleh nggak usah digambarin deh. Tinggal jelasin aja pakai IP public sendiri berdiri di network sendiri sendiri ya. benar Pak. Oke. Next. Sampai mana tadi tuh? Sampai sini. Sebentar. Bawah lagi kayaknya. Bawah. Nah ini bawah. Bawah lagi bawah lagi. Terus Ini terus. nanti belum muncul Nah ini ini nih. berarti. Nah ini belum dapat nih saya grafiknya Pak. Ya udah. Ini yang keamanan pasca implementasi sebelum sesudah peningkatan. Oke, Sagnes ini. Kita jangan bilang sangat signifikan ya. Peningkatannya dibilang ada peningkatan aja udah. Berarti keamanan sistem ganti kata-katanya seperti apa bagusnya? Implementasi dan telah meningkatkan profil keamanan sistem. Dilihat ya dapat dilihat dari tabel hasil analisis 4124 atau tabel keberapa lah ntar nomornya ya. Dalam dilihat pada tabel di bawah ini aja gitu aja. Oke, nggak usah signifikan banget ya Pak. Ya kalau signifikan itu ada angkanya. Baik. Kalau Berarti parameter ada apa sih Pak? peningkatan kita bilang aja ada peningkatan udah gitu aja. Kecuali kayak misalkan di penetration testing. Nah, itu kan ada tuh angkanya. Langsung ganti aja peningkatan ya ada peningkatan udah gitu aja. Baik. Ntar saya rubah pernah. Udah sip. Soalnya kalau kita bilang ada signifikan, harus ada angkanya. Kalau signifikan itu berarti kan 2 kali lebih baik. Benar. Kalau nggak ada angkanya, Kalau sulit dah bilang signifikan tuh. benar sih. Oke, Oke. terus pentest score-nya Ini masih oke saya tes ulang lah. lagi Pak. Saya masih tes ulang lagi sih ini. Ya, Karena kemarin masih nyari metode yang terbaik sih Pak. Karena oke. yang dites itu lebih ke VPN nih jadinya. Gitu. Oh, yang apa VPN baru VPN aja yang ditesnya. Memang seharusnya VPN ya Pak. Karena semuanya saya blokir kalau misalkan nggak punya akses ke VPN itu. Oh, oh iya, IP berarti benar, publiknya. benar. Iya udah benar, benar. Berarti VPN aja yang dites. Nah, sedangkan Pengujiannya pakai brute force. Oke. iya. Sementara VPN saya itu kan sekarang metodenya yang tadi apa encrypt. Hampir Mhm. tidak mungkin di brute force sih. Jadi saya mesti cari cara terbaiknya sih. Iya, oke. Next, lanjut ke pembahasan deh. Terus, oke, itu hasil tujuannya tercapai, tercapai, tercapai. Itu tunggu 5 hari apa? Iya, Implementasi monitoring itu belum. belum Pak. Dia bilang Oh ya ini udah. dulu servernya. Oke oke. Next lagi terus. Ini nunggu 5 hari. Saya bilang
Nah, itu ada oke temuannya peningkatan oke, peningkatan secara dramatis meningkatkan mungkin kan oke efisiensi dramatis stopnya monitoring proaktif deteksi dini oke sip analisis tantangan solusi implementasi Ini pada hasilnya gambar oke. kontinuitas operasi terjaga oke mitigasi risiko oke nah itu sip next Nah ini saya belum bikin QS-nya aja nih, terus saya mau bikin yang nanti kemarin ada masalah tuh. oh terus komunikasi pada seluruh melakukan bisnis deh tinggal bab 5 dong Benar. ya Sama udah monitoringnya Pak. monitoringnya masukin Data-data masih belum masuk semuanya sih. berapa banyak sih datanya Saya masih belum eh pentestnya tadi beluman gitu kan Pan. Pentestnya beluman, monitoringnya beluman, terus QoS apa? QoS ya belum Iya juga QS-nya beluman, tiga terus juga oke hasil VNC tuh yang monitoring PRTG dari belum juga yang 4 ini remote desktop. Ini saya mesti testing ulang lagi gitu sih Pak. ya penting 1 bulan lagi kelar lah ya harusnya sih bisa lebih kurang dari itu lah Semoga Pak. Semoga Pak. ya tinggal rapin aja berarti dokumennya Siap. Pak, ya izin bertanya Pak. ah Eh, ada kemungkinan nggak Pak kalau misalkan ketika nanti saya diuji sama dosen penguji gitu kan, hmm, ini kan nggak saya nggak tahu nih Pak, server-server ini available atau tidak. hmm. Kalau misal kalau misalkan tiba-tiba servernya tidak available gimana Pak? Apakah ada masalah atau gimana Pak kira-kira? Kalau dosen yang nggak minta mah nggak ngaruh kalau minta juga kalau lagi nggak available ya bilang nggak available itu aja Benar, karena gini Pak, saya mikrotiknya yang accurate-nya pun itu real data customer saya gitu kan. iya nah, Itu kemarin kan tadi nggak apa-apa kalau buat skripsi tapi tidak boleh screenshot data gitu kan ya Pak ya. iya itu ntar dibilang aja ya kalau ya nanti kita disampaikan kalau emang ada yang kayak misalkan berhubungan sama privacy data atau data dari perusahaan instansi klien itu jangan nggak bisa ditunjukkan gitu aja kita sudah tunjukkan semaksimal mungkin yang ada di makalah atau di laporan udah gituin aja Oke, siapa? Kemarin ya ya terkendali itu ya takutnya saya ketika nanti ditanyakan sama dosen penguji, coba buka datanya, coba remote desktop, remote dari Accurate-nya. Wah itu ketakut masalah karena Accurate sendiri license-nya cukup mahal Pak kalau saya coba iya harus. nanti kan ada kayak apa sih kalau nggak salah bikin surat pernyataan atau keabsahan gitu kan ada beberapa data yang memang privasinya perusahaan nggak boleh tunjukkan itu aja. Baik, siapa? Berarti Dah, tidak masalah beres. ya kalau tidak Ah, nunjukin datanya. nggak apa-apa. Oke, ada lagi? Terima kasih Bapak. Selamat malam Bapak nih. Ya, udah tinggal kelarin jangan sampai extend lagi ya. Amin Pak. Oke, yang lain ada yang bertanyakan? Beres ya, on progress semua ya. Jadi yang penting tuh dikerjakan, jangan dientarkan ya. Kalau dientarkan urusannya ya begitulah ya. Makin lama. Oke, itu aja lah dari saya. Kalau misalkan nggak ada pertanyaan, nanti kita lanjut lagi di bimbingan berikutnya ya. Tetap on progress semuanya semangat. Thank you. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.